Tiba-tiba sang sopir ngomong, "Lihat lihat 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 lihat," gitu, itu loh," gitu. Supir sambil agak kaget gitu ya, melihat ada sekelebatan kayak kayak sosok putih lah gitu dari rimbunan apa, hutan itu melintas, slep gitu, cepet banget tapi cepet, gitu, terbang gitu. Eee, Bibi ngomong, "Apa?" Gitu, "Apa yang dilihat, apa?" Gitu. Itu loh, tadi saya melihat ada sosok bayangan putih yang melewat gitu, dan ternyata pada waktu itu yang melihat adalah cuman sopir saudara saya gitu. Nah, nggak selang berapa detik lah, berapa menit gitu, tiba-tiba dari arah kiri berbalik gitu, yang ya mungkin yang tadi gitu ya, yang tadi dari kanan ke kiri, tiba-tiba dari kiri berkelebat lagi ke kanan, dan penampakan itu hampir semua yang di mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sobat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang kisah misteri di sekitar kita. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa follow IG saya di om_eri88. Kali ini saya akan bercerita tentang penampakan sebuah sosok putih yang terbang di atas mobil di Cilacap, atau tepatnya di hutan pinus Cilacap. Cerita ini berawal dari saudara saya, lebih tepatnya saudara istri saya, mantan gitu ya, yang mau berangkat pergi ke Jogja. Mereka berencana untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Perjalanan dari Kalipucang Jogja itu sekitar kalau enggak itu ya sekitar 6 jam 7 jam lah kalau dibikin santai gitu ya. Tapi keluarga saudara tersebut mengambil inisiatif untuk ke sana malam karena ada kabar paginya kalau saudara yang sakit tersebut keadaannya agak mulai kritis gitu ya, di Jogja, di Sarjito gitu. Singkat cerita, sekitar jam 10, jam 11-an lah, saudara tersebut mempersiapkan diri untuk berangkat ke Jogja. Nah, kalau dari Kalipucang atau Pangandaran itu ke Jogja itu jalurnya lewat Sidareja, kemudian nanti mereka nerobos lewat Jeruk Legi, baru diambil kiri ke Wangon terus ke Jogja. Nah, pada saat itu dalam satu rombongan itu ada 6 orang, karena ya itu saudara semua, 6 orang, dan berangkat sekitar jam 10. Pada saat itu memang hujannya agak besar lah gitu ya, tapi karena eh, saudara yang di Jogja itu memang keadaannya agak sedikit kritis, mereka akhirnya ya tetap berangkat. Singkat cerita, perjalanan sampai ke Sidareja, hujan sudah mulai reda lah, rintik-rintik gitulah, dan sopirnya merasa agak mungkin karena dia sopir gitu ya, sopir kan punya feeling yang agak kurang enak, mungkin dia merasa bahwa dia sempat ngobrol gitu sama bibi gitu ya di belakang, sama paman di sebelah gitu. Mang, kok perasaan kayaknya nggak enak ya, kayaknya ada yang nggak beres nih gitu. Sopir itu berbicara kepada Mamang, terus Mamang menjawabnya, perasaannya aja lah, kayaknya nggak ada apa-apa deh, kayaknya fine-fine aja gitu. Mamang menjawab seperti itu. Tapi akhirnya mereka melanjutkan perjalanan pelan-pelan gitu sambil ngobrol mereka di dalam mobil. Nah,
karena yo mungkin feeling dari supir ini yang agak kurang bagus sebelum masuk ke hutan pinus gitu ya. Nanti kalau misalnya kalau arah ke Jogja itu lewat Jeruk Logi itu kan ada sebuah hutan pinus yang agak panjang, ya panjang lah gitu. Kalau kalau ditempuh pakai kendaraan itu ya sekitar hampir setengah jam lah, berapa 10 kilo mungkin ada gitu ya. Dan hutan itu memang sudah terkenal sangat sangat angker lah gitu ya. Pada saat itu supir sempat berhenti ngisi bensin dulu gitu di sebelum, kebetulan di sebelum area hutan pinus itu memang ada pom bensin besar di situ. Akhirnya mereka isi bensin lah di situ gitu. Tapi supir itu nggak mau melanjutkan gitu, ke belakang dulu, ke WC dulu gitu. Terus dengan yo agak lama gitu, terus rokok dulu, akhirnya ngopi dulu lah gitu, ngopi gitu. Padahal sebenarnya di dalam hati supir itu yo merasa kok jalan sepi banget ya, kok nggak kayak biasanya gitu ya. Baru jam 11, jam setengah 12 lah, karena perjalanan dari Pangandaran sampai ke pom bensin itu kan sekitar sekitar 2 jam lah, sekitar sejam, sekitar 2 jam lah. Kok ya sepi banget gitu ya. Feelingnya sudah merasa lebih nggak enak lagi gitu. Tapi karena sopir yo dia menutupinya lah, dia pura-pura ngopi dulu lah gitu. Padahal sebenarnya supir itu menunggu ada teman yang lewat gitu, satu arah ke arah Cilacap gitu, karena waduh ini bentar lagi mau melewati hutan pinus yang panjang gitu. Singkat cerita, saudara saya, loh ayo udah lama kok istirahatnya, ngopi udah ngerokok gitu. Tapi akhirnya supir ya dengan terpaksa mungkin akhirnya ya udah tapi pelan-pelan ya gitu, karena ini kan gerimis, nanti takutnya jalannya licin gitu. Ya udah pelan-pelan aja gitu. Sebenarnya pelan-pelan yuk, menunggu gitulah, menunggu sampai pintu gerbang sebelum masuk ke hutan itu kan ada rel kereta lah, batasan pintu-pintu gitu ya, tapi pintu manual. Sampai situ ternyata belum ada mobil yang lintas gitu ya. Sambil pelan, tiba-tiba, yo bukan tiba-tiba dilalahnya gitu, kalau bahasa Jawa dilalahnya, ada kereta yang lewat, jadi pintunya ditutup. Nah, di belakang mobil saudara persis itu ada ambulan. Tiba-tiba dari belakang saya ada ambulan masuk, dan wah, supir itu merasa plong gitu ya, karena ada temen lah, walaupun ambulan itu ada temen gitu. Akhirnya setelah kereta lewat, si saudara kami itu memberikan kesempatan untuk ambulan mendahulunya. Nah, cerita di awal dimulai di sini gitu. Begitu keretanya lewat dan ambulannya nyalip mobil saudara kami itu, tiba-tiba di dalam mobil itu perbincangannya sudah mulai aneh gitu. Bibi saya yang di belakang supir itu ngomong gitu ke si sopir gitu, Mang, kok kayak bau melati gitu ya. Wah, si sopir diem aja gitu. Terus mamang saya, saudara saya yang laki-laki menjawab, iya bener bau melati, kayaknya nyengat banget gitu. Apa ya, kok apa di sini ada kebun melati atau perkebunan melati ya gitu ya. Sambil diskusi, sambil nanya terus-terusan, dan itu tiba-tiba sang sopir ngomong, lihat gitu. Itu loh gitu. Supir sambil agak kaget gitu ya, melihat ada sekelebatan kayak kayak sosok putih lah gitu dari rimbunan hutan itu melintas selep gitu, cepet banget, tapi cepet gitu, terbang gitu. Bibi ngomong apa gitu, apa yang dilihat apa gitu. Itu loh, tadi saya melihat ada sosok bayangan putih yang melewat gitu. Dan ternyata pada waktu itu yang melihat adalah cuman sopir saudara saya gitu. Nah, nggak selang berapa detik lah, berapa menit gitu, tiba-tiba dari arah kiri berbalik gitu, yang ya mungkin yang tadi gitu ya, yang tadi dari kanan ke kiri, tiba-tiba dari kiri berkelebat lagi ke kanan. Dan penampakan itu
hampir semua yang di mobil lihat gitu, oh iya bener itu kayaknya bener itu gitu. Akhirnya karena dalam mobil itu melihat semua gitu ya, akhirnya wah ini nggak bener, ini nggak beres, sudahlah pepet aja mobil itu di depan gitu, ambulan itu kan ada ambulan di depan gitu. Akhirnya sopirnya mepet lah gitu biar ada temen gitu, mepet di belakang ambulan tersebut gitu. Tapi yo secara aneh dan secara tiba-tiba bau melati itu nggak hilang-hilang gitu. Dan anehnya lagi di pertengahan lah gitu. Jadi tadi pas kelebatan awal itu letaknya di pas pohon besar. Kalau dulu itu kan belum jadi wisata, dulu masih ada pohon besar, terus ada telaga di sebelah kiri. Kalau dari arah Sidareja sini di sebelah kiri itu ada telaga lah. Nah, awal berkelebatnya itu di situ gitu. Sampai akhirnya beberapa lama, sampai yo sekitar 5 menitan lah gitu kelebatan itu bolak-balik seperti itu. Dan tiba-tiba karena mobil itu berurutan, yang ambulan di depan, yang saudara saya di belakang, tiba-tiba semuanya dengan mata kepala melihat bahwa kelebatan putih itu tidak melintas lagi ke samping kiri atau samping kanan, tapi ternyata dia itu langsung plek nempel gitu loh. Jadi nempel di ambulan. Dari belakang itu kelihatan pisan kalau sosok itu ternyata adalah sosok seorang perempuan yang yo rambutnya panjang gitu, dan dia itu dari arah kanan itu yo langsung terbang gitu, langsung terbang, langsung nempel di ambulan gitu. Wah, sontak dari belakang gitu di semua gitu kelihatan kan, kesorot sama mobil gitu ya, sama mobil jelas pisan wong posisinya itu gitu, berurutan itu saudara sama ambulan itu ya. Tiba-tiba lama itu posisi sosok itu menempel di mobil gitu. Terus gitu akhirnya sambil baca doa-doa gitu ya sebisanya gitu, karena ya kebetulan saudara saya itu memang ya pintar agama gitu ya, sambil baca doa segalanya. Sempat lama gitu melihat, bahkan sempat sosok itu pergi dan berharap bahwa wah udahlah itu mungkin itu, ternyata dia balik kembali dan nempel lagi gitu. Kejadian itu berulang 2 kali, yang akhirnya ya sangat kelihatan jelas sekali lah, yang rambutnya terurai panjang gitu, yang awut-awutan gitu, terus pakai baju warna putih kayak dress gitu putih, sangat kelihatan sekali dari belakang. Yo jelas sekali lah, karena itu keadaan itu kan cuman berapa meter. Akhirnya karena terus nempel terus, akhirnya mendengar gitu, nggak cuman dia nempel aja, tapi saudara-saudara kami itu di dalam mobil soalnya melihat dan mendengar suara ketawa yang ya khas sekali lah ya, hihihi gitu. Dan sambil pergi dia, sambil terbang gitu, sambil terbang set gitu, sambil ketawa gitu. Dan akhirnya setelah keluar dari hutan tersebut, ambulan itu ya tancap gas gitu ya, karena mungkin membawa pasien yang darurat gitu. Karena saking panik dan takutnya, akhirnya supir itu memutuskan udahlah berhenti dulu di warung gitu, ngopi-ngopi dulu lah atau ngerokok lah, saya kayaknya agak panik ini gitu. Begitu sampai di pertigaan Jeruk Legi, kan di situ ada banyak warung gitu ya, keluarga kami memutuskan untuk berhenti dulu untuk istirahat gitu, karena perjalanan ke Jogja kan masih panjang gitu. Begitu berhenti gitu, terus ngopi, pesan kopi dan lain sebagainya. Si tukang kopinya, warungnya itu, tukang warungnya nanya, Mas kok kayaknya tegang sekali, ada apa gitu. Akhirnya pihak keluarga kami membuka cerita gitu, itu loh Bu, yang di hutan itu gitu, tadi ada penampakan. Terus warungnya menanya, penampakan apa itu gitu. Tadi ada yo kayak sosok wanita lah, pakai baju putih, rambutnya panjang gitu, tapi nggak kelihatan mukanya sih, ketutup sama rambutnya gitu, nempel di ambulan yang tadi lewat itu loh. Wah, kok bisa kayak gitu ya gitu. Tapi yo akhirnya tukang warung tersebut menceritakan, wah itu mah sudah biasa kalau seperti itu gitu, itu memang pasti di pohon besar ya yang dekat
ada telaga itu. Iya benar-benar disitulah tadi saya melihat ada kelebatan bolak-balik dan akhirnya setelah beberapa menit baru nempel di mobil. Oh itu mah biasa Mas, itu biasa sekali di situ ya, memang tempatnya di situ. Nggak cuman mobil, kadang motor juga ya sering kok, sering ditampaknya seperti itu. Apalagi kalau pas jam-jam segini lah, jam 12 ke atas itu ya kan keadaan memang sepi gitu, dan memang sering sekali terjadi penampakan di situ gitu. Oh alah, terus akhirnya mereka bercerita panjang lebar. Bahkan yo penampakan itu gak cuman itu yo, kadang gak cuman terbang, kadang berdiri di jalan gitu sambil menghalang-halangi, kalau enggak yo berdiri di pas di pohon persis gitu, di ada pohon yang besar itu di bawahnya persis. Bahkan pernah yo cerita gitu tukang warungnya itu, kalau tukang ojek itu pernah kok kejadian. Jadi begitu dia narik nganter ke Sidoarjo, baliknya di situ ada seorang cewek gitu, cantik katanya. Dia berdiri gitu dan eh, bang gitu, mas ikut gitu. Akhirnya yo karena saking kasihannya tukang ojek itu naikin perempuan tersebut gitu. Ternyata di perjalanan begitu diajak ngobrol kok diem aja, diajak ngobrol kok diem aja. Ya udahlah, mungkin nggak mau ngomong, mungkin menurut tukang ojeknya seperti itu. Tapi sebelum sampai di sini kok tiba-tiba yo pas mau habis di hutan itu tiba-tiba hilang gitu. Dan kejadian itu nggak sekali dua kali, oh, tukang ojek daerah sini udah paham gitulah. Karena saking asiknya bercerita gitu, mungkin yo ada sekitar 1 jam lah, 1 jam bercerita mereka itu saking asiknya gitu sambil nunggu pagi gitu. Nah tiba-tiba dari arah yang Cilacap itu ternyata ambulan yang tadi nganter ke rumah sakit itu balik lagi mau ke Sidareja lagi gitu ya, karena tadi arahnya dari Sidareja gitu. Nah karena mungkin capek pertama atau apa, akhirnya ambulan itu juga berhenti di warung yang saudara kami itu minum di situ gitu. Nah akhirnya karena berhenti gitu supirnya, setelah pesan kopi akhirnya keluarga menanyakan gitu ke supir, mas tadi itu apa mas gitu. Wah si supir ambulannya juga akhirnya bercerita, iya mas tadi saya juga waduh benar-benar kaget sekali, takut sekali. Ceritanya itu saya itu bawa rujukan dari Sidoarjo, jadi orang yang melahirkan tapi di Sidoarjo nggak sanggup karena yo harus dioperasi lah, akhirnya harus dibawa ke Cilacap. Tapi karena mendesak sekali yo akhirnya berangkat jam segitu gitu. Tapi yo saya sebenarnya sering tapi nggak serempat kayak tadi. Kalau tadi kan sampai nempel mau masuk gitu, mau masuk ke dalam mobil gitu, saya juga lihat dari spion kalau tadi itu yo memang nempel kelihatan banget kan, itu di samping kanan saya gitu. Saya juga sebenarnya sering tapi kan keadaannya tadi beda, keadaannya tadi kan bawa anak, bawa orang yang mau melahirkan, jadi saya takut terjadi apa-apa sama pasien tersebut. Tapi yo kebetulan tadi pihak keluarga yo dikerubung gitu ya kan, di dalam ambulan itu banyak keluarga yang mau melahirkan itu, jadi ditutupin gitu, langsung ditutupin sama mereka sambil baca doa-doa gitu ya. Waduh kok ngeri ya mas, apa mas sering di situ? Sering mas, sering gitu, sering, kata supir ambulan tersebut. Sering sekali saya kalau di situ, memang di pohon yang besar itu gitu, itu sering sekali terjadi penampakan terutama yo memang cewek itulah, penampakan cewek itu kuntilanak lah, kalau kalau orang-orang di daerah sini mengatakan itu ya kuntilanak gitu. Bahkan dia juga pernah katanya di stop, tapi karena dia sudah paham gitu kalau itu makhluk seperti itu ya dibiarkan saja lah, nggak dia nggak peduli gitu ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol begitu lama, saudara kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Jogja. Dan yo nggak tahulah yang ambulannya mungkin nunggu pagi atau gimana, karena dia sempat tadi, mas balik ke Sidoarjo enggak gitu, tanya saudara saya ke sopir ambulan. Wah nantilah mau nyantai dulu gitu ya, saya nggak tahu apakah mungkin itu sopirnya agak takut gitu ya, yang namanya orang seberani-beraninya orang pasti punya rasa takut gitu ya. Dan akhirnya saudara pun melanjutkan ke Jogja lah, melanjutkan perjalanan ke Jogja sekitar jam waktu itu udah setengah empatan lah, setengah empat. Pikiran mereka ya udah mau pagi, bentar lagi subuh lah. Yo mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi di jalan, karena yang hutan panjang itu kan cuman di itulah
Jeruk Legi tersebut. Singkat cerita, mungkin ke Jogja udah, dan hari berikutnya setelah menengok, akhirnya mereka pulang dari Jogja dan melewati hutan itu lagi. Tapi karena kejadian yang kemarin itu, karena kejadian yang kemarin yang sudah terjadi pas malam itu, saudara saya memutuskan untuk pulang lewat hutan itu di siang hari. Yo, begitulah cerita dari saya tentang penampakan yang ada di hutan pinus yang di eh, Jeruk Legi. Ini merupakan sebuah cerita saja. Bagi orang-orang sekitar mungkin sudah paham kalau memang di hutan pinus itu terkenal sangat angker. Letaknya itu ya jelas, yang jelasnya itu di pohon besar yang di sebelahnya ada telaganya. Tapi kalau sekarang telaganya udah nggak kelihatan dari jalan karena sekarang dibikin wisata. Ya, kesimpulannya bahwa dimanapun itu, nggak tahu di hutan, nggak tahu dimanapun, yang namanya makhluk gaib itu pasti ada dan kita wajib mempercayainya. Kalau misalnya memang mereka mengganggu, yuk kita wajiblah untuk berdoa atau apa untuk menangkalnya. Tapi kalau nggak mengganggu, yuk nggak apa-apa, yuk namanya makhluk seperti itu mereka juga hidup di alam mereka sendiri. Tapi yo mungkin satu yang bisa saya ambil bahwa makhluk seperti itu memang sangat suka sekali dengan yang namanya anak kecil gitu ya, bayi gitu, apalagi yang baru melahirkan gitu. Banyak cerita bayi itu kalau sering diliatin makhluk-makhluk seperti itu, sering diganggu oleh makhluk tersebut gitu ya. Ya, mungkin cerita saya sampai di sini. Untuk sahabat-sahabat semua, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Silahkan pendapat terserah masing-masing. Ini hanya cerita saudara saya ke saya, dan yo pasti ya mereka sudah pada tahu semua di lingkungan orang-orang Cilacap, paham lah ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.